Ken Sagopi seri 142 Kongso Dewa Adu Jago yang ditunggu akhirnya datang juga. Raden Ugrasena telah menghadap Bagawan Abiyasa. Demikian juga Dewi Kunti dan para Pandowo. Selain Raden Harjuna yang masih di Widara Kandang. Setelah saling berkabar keselamatan, Raden Ugrasena bercerita pula tentang keadaan Widara Kandang yang baru saja terjadi. Beruntung ada Anggir Permadi yang berhasil menyelamatkan Roro Ireng dan Rarasati dengan membunuh Ditya Kalonosuro. Cerita Raden Ugrasena tentang Raden Harjuna. Oh, Permadi masih terlalu muda untuk terlibat dalam perkara-perkara itu. Saud Dewi Kunti sebagai seorang ibu yang mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Beruntungnya pula, Anggir Basudewa Krishna mempunyai pusaka dewa yang sangat ampuh. Imbuh Raden Ugrasena. Ajaklah berkunjung ke Wukir Tawu ini suatu saat, Dimas, berkata Dewi Kunti. Baik, Kang Mbok, berkata Raden Ugrasena. Jangan kau sia-siakan Ken Sagopi yang telah besar sekali jasanya terhadap keluarga kita, Dimas, lanjut Dewi Kunti. Dewi Kunti memang mengenal Ken Sagopi dengan dekat ketika masih di Kaputren Mandura saat itu. Ajaklah pula sekali waktu Ken Sagopi ke Wukir Tawu, Dimas, pinta Dewi Kunti. Baik, Kang Mbok, jawab Raden Ugrasena singkat. Raden Ugrasena kemudian menyampaikan bahwa arena adon-adon di alun-alun Mandura telah siap. Selama ini telah digunakan untuk pendadaran di kalangan prajurit Mandura sendiri. Namun di akhir pekan ini, adon-adon yang sesungguhnya telah dinanti. Ditya Suratimantra selalu menanyakan siapa jago Mandura. Ia mengira tidak ada orang yang berani melawannya dalam perang tanding. Ayo berangkat sekarang, biarlah Suratimantra aku hadapi, desak Bimasena. Sena, ketidaksabaran adalah awal dari kelengan. Pahamkah kau? Bagawan Abiyasa mengingatkan. Ya, aku mengerti, jawab Raden Bimasena sambil menggeram, menahan gejolak perasaannya. Ibu, apakah aku boleh melihat adu jago itu? Tangsen yang belum dewasa itu bertanya kepada Dewi Kunti. Itu bukan tontonan, tetapi pertaruhan negeri, Tangsen. Biarlah kakakmu berangkat sendiri bersama Paman Ugrasena, jawab Dewi Kunti. Akhirnya Raden Bimasena berangkat bersama Raden Ugrasena. Bagawan Abiyasa sebelumnya masih memberikan beberapa pesan. Demikian juga Dewi Kunti. Di alun-alun Mandura semakin mendekati akhir pekan semakin rame. Yang dari jauh rela untuk menginap di rumah-rumah penduduk di sekitar kota raja demi bisa menyaksikan adon-adon. Namun yang tidak disadari oleh mereka, dari para pendatang itu terdapat beberapa prajurit pilihan dari beberapa pihak yang tidak saling menyadari. Mereka ada yang dari Guwa Barong, Sengkopuro, Magadha, juga dari Lesanpuro, Kumbina maupun dari Mandura sendiri. Mereka seolah hanyalah pengunjung biasa. Yang sangat diuntungkan adalah para penjual makanan dadaan laris manis.
Keramaian di alun-alun itu sungguh sangat dirasakan oleh penduduk kota raja. Tak kalah hebohnya adalah para petaruh yang sejak awal sudah meramaikan adun-adun. Bahkan dalam pertandingan antar prajurit pun, para petaruh sudah meramaikan gelanggang. Justru para petaruh ini yang sangat bersemangat, memberi semangat jagoannya jika terdesak. Ia akan melonjak ke girangan jika jagoannya memenangkan perkelahian. Namun ia akan tertunduk lesu jika jagoannya kalah. Jika jagoannya menang, ia ikut menang. Jika jagoannya kalah, ia ikut kalah taruhan. Bersambung. Kenyataan, dimanapun perjudian itu tidak ada yang menang. Yang kebetulan menang akan royal menghamburkan uang. Yang kalah tertunduk lesu takut pulang.